Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia pada 11 sampai 15 November 1946 di Cirebon, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo, keadaan tetap sebagaimana keadaan sebelumnya. Padahal Indonesia sudah menyatakan kedaulatannya atas penjajahan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini berisi bahwa Belanda mau mengakui wilayah Indonesia secara de facto dan hendak membentuk Republik Indonesia Serikat. Latar belakang suatu peristiwa penting tidak akan terjadi tanpa ada suatu latar belakang tertentu. Perjanjian ini terjadi dikarenakan masuknya Afney yang diboncengi di NICA ke Indonesia. Ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Penetapan ini membuat konflik besar meletus antara Indonesia dan Belanda. Salah satu peristiwa paling besar adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Inggris sebagai mediator berusaha menyelesaikan konflik militer dan politik di negara-negara Asia. Akhirnya, diplomat Inggris bernama Sir Archibald Kerr mengundang Belanda dan Indonesia untuk melakukan perundingan di Hoogeveen. Para pemimpin paham bahwa pertempuran tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru malah menambah korban sehingga menambah kerugian yang harus diderita. Namun perundingan belum mampu berhasil karena tidak ada kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia meminta agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura, sedangkan Belanda hanya ingin mengakui Pulau Jawa dan Madura saja. Alhasil, pada akhir Agustus 1946, Inggris mengirim Lord Killarney ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Belanda dan Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 1946, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda dipimpin oleh Lord Killarney, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan Linggarjati ini akhirnya melahirkan persetujuan untuk gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 dan ingin mengadakan perundingan lebih lanjut. Perundingan yang dimaksud adalah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Tujuan Perjanjian Linggarjati, perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Sebelumnya terjadi pertempuran besar antara Belanda dan Indonesia yang menimbulkan banyak sekali korban. Itulah mengapa Inggris ingin membantu agar kedua belah pihak ini berdamai, juga agar mendapatkan hasil terbaik dari perseteruan yang sudah ada. Hingga peristiwa ini tidak akan pernah terjadi lagi ya. Tempat perundingan Linggarjati. Tempat perundingan bersejarah ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946 sampai 13 November 1946. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon. Meski dilaksanakan pada bulan November 1946, tetapi penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1947. Jeda waktu itu digunakan untuk memperbaiki beberapa hal sehingga kedua belah pihak mampu menemui titik temu tanpa merugikan satu sama lain. Delegasi Perjanjian Linggarjati. Karena perundingan ini merupakan peristiwa penting, pihak Indonesia mengirim deklarasi terbaiknya. Bukan hanya pihak Indonesia, pihak Belanda dan Inggris pun tidak kalah mau mengirim tokoh terbaiknya. Nama-nama tokoh yang dikirim di Perjanjian Linggarjati antara lain: 1. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Ketua AK Gani Muhammad Rohim Susanto Tirto Projo. Kedua, Belanda diwakili oleh Winsor Merhort, Ketua FD Board Haji dan Van Mook dan Max van Poel. Inggris selaku mediator diwakili oleh Lord Killarney. Isi Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dari pihak Indonesia dan Belanda. Isi dari perjanjian ini antara lain: 1. Belanda mau mengakui secara de facto wilayah Indonesia yakni Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, terdiri atas wilayah Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar sebelum 1 Januari 1949. 4. Di RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan dikepalai oleh Ratu. Akibat Perjanjian Linggarjati, bila Indonesia belum mendapat seluruh wilayahnya, berarti Indonesia masih mengalami masalah.
Meskipun perundingan ini telah dilakukan, nyatanya Indonesia masih mendapat dampak buruk. Namun demi meredam meletusnya peristiwa besar seperti di Surabaya, pemerintah Indonesia terpaksa menjalani perundingan ini, dan memang ada beberapa dampak yang diterima Indonesia. Keuntungan yang diterima adalah Indonesia mendapat pengakuan de facto untuk 3 wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun bila diperhatikan, wilayah Indonesia hanya ada 3 wilayah saja. Ini berarti Indonesia semakin sempit, bukan lagi utuh sebagai Nusantara seperti sebelumnya. Selain itu, pemerintah pun mendapat banyak tekanan dari rakyat yang tidak setuju dengan langkah menandatangani perjanjian. Akan tetapi, pemerintah berkata bahwa melalui perundingan ini, pertempuran tidak akan lagi ada dan akan mendapat simpati dari internasional. Pelanggaran pada perundingan Linggarjati. Meskipun sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan bahkan mengundang Inggris sebagai mediator, nyatanya Belanda tetap ingkar janji. Belanda kembali ingin menduduki Indonesia sebagai wilayah jajahannya kembali. Pada tanggal 20 Juli 1947, H.J. van Mook, Gubernur Jenderal Belanda, secara mengejutkan memberikan pernyataan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perundingan Linggarjati. Alhasil, pada tanggal 21 Juli 1947, sehari seusai pernyataan dilontarkan, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Belanda dengan tanpa rasa malu menyerang Indonesia habis-habisan. Belanda ingin merebut kembali wilayah Indonesia yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang yang sebelumnya. Keadaan pun makin memanas. Ketika serangan ini meletus, untuk meredam kekacauan dipilihlah jalur perundingan untuk menyelesaikan masalah. Perundingan ini diberi nama Perjanjian Renville. Meski Indonesia adalah sebagai pemilik tanah air, nyatanya dari berbagai perundingan itu, Indonesia tetap dirugikan.